Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, murid terdekat Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Kita masuk kepada muqaddimah yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Alhamdulillahi ahaqqu man dzukir. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang paling berhak untuk disebut, dipuji. Wa aula man syukir. Dialah yang paling berhak dan paling utama untuk disyukuri. Wa aula man syukir. Wa alaihi uthni, dan hanya kepadanya aku memuji. Al-wahidus samadu, dialah yang Maha Esa, yang tidak ada yang semisal atau setara dengannya, dan dia adalah as-samad, zat yang segala makhluk mengarahkan segenap kebutuhannya kepadanya. Dialah zat yang di mana segenap makhluk fakir dan sangat membutuhkannya. Dialah zat yang memiliki atau menyandang puncak kesempurnaan dari segala sifat sempurna. Laisa lahu sahibatun wala walad. Dia tidak memiliki pasangan dan dia tidak memiliki anak. Jalla 'anil mathili. Dia maha agung, maha suci, maha mulia dari adanya makhluk yang setara dengannya atau semisal dengannya. Fala syabiha lahu wala adil. Tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang standing atau setara dengannya. As-sami'u al-basir. Dia maha mendengar dan dia maha melihat. Al-alimul khabir. Dia maha mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna, dan dia maha mengetahui perkara yang detail, yang kecil, yang samar dan halus. Ini makna al-khabir. Al-mani' ar-rafi'. Dia maha kuat, maha kokoh, tidak ada yang bisa menolak takdirnya dan ketentuannya, dan dia tidak terkalahkan. Ini makna al-mani'. Dan dia ar-rafi' yang maha tinggi di atas segenap makhluknya. Alin ala arsyihi, dia maha tinggi, dia berada di atas arasy-Nya. Wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Dia Allah subhanahu wa ta'ala alin ala arsyihi, zatnya berada maha tinggi di atas arasy-Nya. Wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi, dan dia maha dekat terhadap makhluk-makhluknya dengan ilmunya. Artinya pengetahuan Allah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi segenap makhluk dan sangat dekat kepada makhluk tersebut. Demikian yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Berikutnya kita akan lebih detail menjelaskan makna kalimat per kalimat yang telah dituliskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Qauluhu alhamdulillah. Ucapan beliau alhamdulillah. Di sini kata-kata alhamdu mengandung alif lam. Alif lam al-istighraqiyah kata para ulama, dan maknanya semisal dengan jika kita mengatakan segala pujian itu hanya milik Allah. Dia memberikan makna kul, memberikan makna keseluruhan. Artinya segenap pujian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lillah, di sini ada lam lil istihqaq yang memberikan makna keberhakan. Maknanya adalah kullu hamdin wa thana'in fahuwa mustahaqqun lillahi. Segenap pujian itu hanya menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu yuhmadu ala ni'amihi. Allah itu
dipuji karena nikmat yang dia berikan kepada segenap makhluknya. Wa yuhmadu ala asma'ihi wa sifatihi. Dan Allah juga terpuji karena memang dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terpuji, yang agung, mulia dan sempurna dari semua sisi, tidak memiliki cacat dan kekurangan sedikit pun. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk dipuji dengan pujian yang sempurna karena ditinjau dari dua sisi. Pertama, karena nikmat yang Allah berikan untuk segenap makhluknya. Allah Maha Baik, Allah Maha memberi anugerah, Allah Maha memberi rizki kepada segenap makhluknya. Allah Maha Penyayang. Dari sisi ini saja Allah itu berhak untuk senantiasa dipuji. Dialah yang paling berhak. Kemudian dari sisi yang lain, secara sifatnya Allah memang memiliki sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Sebuah analogi sederhana untuk lebih mudah memahami hal ini, ya, walillahil matsalul a'la, dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang paling tinggi dan paling sempurna. Seorang manusia, misalkan seorang laki-laki, jika dia memiliki sifat fisik yang baik, postur tubuhnya tinggi, tegap, ya, kemudian dia seorang yang tampan, kemudian dia menjaga kebersihan, dari sisi ini saja dia berhak untuk dipuji. Belum lagi jika ternyata dia seorang yang ringan tangan, suka membantu, akhlaknya mulia, senantiasa tersenyum, ya, dia seorang yang penyabar, suka memberi. Ini sifat-sifat yang semakin menambah keberhakan dia untuk mendapatkan pujian. Nah, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi daripada itu semua. Dia Maha Baik, Dia Maha Penyayang, Maha Pemberi rizki. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Maka hanya dia yang berhak untuk mendapatkan pujian yang sempurna. Kemudian ucapan Al-Imam Al-Muzani, ahaqqu man dzukir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk disebut. Maksudnya adalah li'anna Rabbal Alamin khairu man dzukira wa humida 'ala al-itlaq. Karena Rabbul Alamin, pencipta, pemilik dan pemelihara alam semesta, dia adalah sebaik-baik yang berhak untuk disebut, ya. Khairu man dzukir wa humida, dia adalah sebaik-baik zat yang pantas untuk dipuji secara mutlak. Dan ini disebutkan dalam sebuah riwayat tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi du'a'ir raf'i min ruku', ketika beliau bangkit dari ruku', ya. Di situ disebutkan salah satu lafaz dalam kalimat doa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahaqqu ma qala al-'abdu. Allah Subhanahu wa taala, ya, ahlus tsana'i wal majdi, dialah yang berhak untuk dipuji, dialah yang berhak untuk diagungkan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, dialah yang paling berhak untuk mendapatkan ucapan baik atau ucapan yang terpuji dari hamba-hambanya. Ini sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Kemudian beliau mengucapkan wa aula man syukir, yakni syukrullahi yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk disyukuri. Jika kita berterima kasih, maka Allah lah zat yang paling layak, paling berhak untuk kita ucapkan atau kita haturkan terima kasih kepadanya. Dan berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga bentuk. Pertama, yakni bil qalbi, dengan hati, yaitu dengan mengakui semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wal lisani, bil lisan, yaitu dengan lisan kita, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmatnya, menyebut-nyebut segenap nikmat Allah tersebut dalam rangka mengagungkan Allah dan memujinya. Wal jawarih, dengan anggota badan, bersyukur dengan anggota badan, maksudnya kita menggunakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keridhaan Allah dan kecintaannya. Jangan kita menggunakan nikmat Allah itu untuk bermaksiat kepada Allah atau melakukan dosa-dosa dan hal-hal yang tidak diridhoi dan justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Al-Muzani menyebutkan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus mengandung makna sifat-sifat Allah yang maha sempurna.
Yang pertama adalah Al-Wahid, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dia esa dalam rububiyahnya, hanya dia yang mencipta, memiliki dan memelihara alam semesta dan segenap isinya. Kemudian dia esa dalam asma dan sifatnya, hanya dia yang memiliki nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang maha sempurna yang menempati puncak kesempurnaan. Tidak ada sifat kurang sedikit pun pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dia yang memiliki sifat-sifat yang demikian. Kemudian dia esa dalam uluhiyahnya, artinya hanya dia yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Ya. Selain Allah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Entah dia malaikat, dia nabi, atau para wali, tidak ada. Apalagi hewan, tumbuhan, bebatuan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk mendapatkan peribadatan hambanya. Ini makna Al-Wahid, yang Maha Esa. Kemudian As-Samad, ya. هذا الاسم من أسماء الله الحسنى التي تتضمن صفات عديدة. Nama Allah As-Samad, dia mengandung makna beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. فإنه تدل على كمال الله وعظمته. Nama Allah ini menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa ghinahu an khalqihi. Betapa Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada hambanya, wa anna jami'al makhluqati tasmudu ilaihi fi hajatiha wa tafza'u ilaihi fi raghabatiha. Nama ini juga menunjukkan bahwasanya segenap makhluk itu menuju Allah, ya, dalam mendapatkan kebutuhan mereka, ya, dan harapan mereka. Jadi semua makhluk fakir kepada Allah. Ini salah satu makna As-Samad. Kemudian makna As-Samad adalah As-Sayyid alladhi qad kamula fi su'dadihi. Dia adalah tuan, pemimpin yang sempurna kepemimpinannya. Wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi. Yang agung, zat yang agung yang sempurna keagungannya. Wal azim alladzi qad kamula fi 'azamatihi. Yang besar, yang sempurna dalam kebesaran dan keagungannya. Wal halim alladzi qad kamula fi hilmihi. Yang maha penyantun, yang maha penyabar, tidak tergesa-gesa dalam menghukum hambanya yang bersalah, dan dia menempati puncak kesempurnaan dalam kesabarannya ini. Wal ghaniyul ladzi qad kamula fi ghinahu. Dia zat yang maha kaya yang sempurna dalam sifat kemahakayaannya ini. Tidak ada yang mampu menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Jabbar alladzi qad kamula fi jabarutihi. Yang maha perkasa, yang menempati puncak keperkasaan, sifat keperkasaan. Wal alim alladzi qad kamula fi ilmi. Dia zat yang maha tahu, yang menempati puncak sifat ilmu. Dia yang paling berilmu. Dan seterusnya. Intinya As-Samad mengandung makna zat yang menempati puncak sifat kesempurnaan. Kemudian beliau mengatakan laisa lahu sahibatun wala walad. Di sini setelah Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka beliau menafikan beberapa sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di sini yang beliau sebutkan adalah Allah itu tidak memiliki pasangan. Allah tidak butuh pasangan. Allah tidak memiliki anak, karena Allah juga tidak butuh pewaris, tidak butuh yang melanjutkan kekuasaannya. Allah tidak memiliki anak. Dan ini disebutkan dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan dia tidak pula dilahirkan. Kemudian beliau mengatakan jalla 'anil mathil. Ini juga penafian dari Al-Imam Al-Muzani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Mulia, Maha Suci dari adanya sesuatu yang semisal dengan dirinya. Maha Suci Allah. Dan ini disebutkan dalam ayat yang masyhur, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengan dirinya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah juga berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah, ada yang semisal setara dengan Allah? Tidak ada. Kemudian beliau mengatakan, fala syabiha lahu wala adil. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang setara dan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyerupakan Allah atau menyetarakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala atau menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia telah kafir, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran,
thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir, ya, mereka menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mereka telah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi makhluk tersebut menurut mereka berhak mendapatkan ibadah, padahal yang berhak untuk diibadahi hanya Allah semata. Kemudian Al-Imam Al-Muzani juga menyebutkan nama Allah As-Sami' Al-Basir. Ya, dua nama Allah Subhanahu wa taala yadullani ala thubuti sifatai as-sam' wal basar lillah, yang menunjukkan bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala secara hakiki memiliki sifat mendengar dan melihat. Tentu mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, menempati puncak sifat yang sempurna. Dia mendengar segenap suara di saat yang bersamaan, baik suara yang keras maupun suara yang khafi, yang samar, yang lirih. Allah Subhanahu wa taala maha melihat, dia maha melihat segenap makhluknya di langit maupun di bumi di waktu yang bersamaan. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, baik makhluk tersebut besar ataupun kecil, dia nampak maupun gaib, tersembunyi, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada makhluk yang memiliki penglihatan yang sempurna sebagaimana penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Muzani juga menyebutkan nama Allah Al-Alim. Dialah yang maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah itu sempurna, meliputi segala sesuatu dari kalangan makhluknya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia maha tahu apa yang di belakang mereka terkait masa lalu mereka, dan apa yang di hadapan mereka terkait masa depan mereka, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Allah maha tahu. Ya. Bahkan disebutkan di antara bentuk kesempurnaan ilmunya Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala adalah wa huwa alimun bima lam yakun anna law kana kaifa yakun. Allah itu maha tahu segala sesuatu yang tidak akan terjadi, seandainya dia terjadi seperti apa kejadiannya, Allah maha tahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka, mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia, mereka berjanji untuk beramal saleh. Namun Allah mengetahui dalam ilmunya, seandainya Allah mengabulkan keinginan mereka tersebut, mereka akan kembali kufur dan bermaksiat. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Andai kata mereka benar-benar dikembalikan ke dunia, ya, diberikan kesempatan untuk hidup lagi, kemudian beramal lagi, niscaya mereka akan kembali limanuhu anhu. Mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tahu, ya, tentang sesuatu yang tidak terjadi, seandainya dia terjadi seperti apa kejadiannya. Demikian betapa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Muzani menyebutkan Al-Mani'. Al-Mani' ini bukan termasuk Asma'ul Husna, bukan termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun ini adalah bentuk pengabaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna Al-Mani' adalah alladzi la yunalu janabuhu. Dia adalah zat yang tidak tersentuh, maksudnya dia tidak terkalahkan. Wala yuraddu qada'uhu. Dia maha kuat, tidak ada satupun makhluk yang bisa menolak ketetapannya. Likamali quwwatihi, saking sempurna kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan dia adalah zat yang maha kuat di atas segenap hamba-hambanya. Adapun Ar-Rafi', ya, ini disebutkan dalam ayat Rafi'ud Darajat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi derajatnya. Fallahu lahu al-'ulu bi kullil ma'ani. Allah Subhanahu wa taala dia memiliki sifat maha tinggi dengan segenap maknanya. Ya, kita tahu ada beberapa makna al-'ulu. Yang pertama adalah 'uluwul makan, kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, ya, derajatnya maha tinggi. Dia maha terhormat. Wa 'uluwuz zat, zatnya Allah Subhanahu wa taala juga maha tinggi di atas segenap makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang setara dengan Allah, apalagi lebih tinggi daripada Allah. Wa 'uluwul qadri wal manzilah. Ya,
Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan al-qadar, ya, manzilah, kehormatan Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, wa ulul qahr wal ghalabah, dan kedudukan Allah maha tinggi di atas makhluknya, maksudnya Allah itu maha berkuasa atas segala makhluknya. Kemudian Imam Al-Muzani mengatakan alin ala arsyihi. Imam Al-Muzani menetapkan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy, ya. Dan ini sesuai dengan banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran. Thumma stawa 'alal arsy. Ya, ada 7 tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian banyak juga dalil dari sunnah an-nabawiyah. Alin ala arsyihi, dia maha tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian beliau menetapkan di samping itu juga Allah maha dekat, wa huwa danin bi'ilmihi, dengan ilmunya, min khalqihi, kepada segenap makhluk-makhluknya. Secara zat Allah itu terpisah dari makhluknya. Allah maha tinggi di atas alam semesta dan segenap makhluknya, namun secara ilmu dan kekuasaan Allah itu maha dekat kepada setiap makhluknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui kondisi dan keadaan setiap makhluknya dengan ilmunya. Demikian Al-Imam Al-Muzani menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita baca. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab ini pada pertemuan berikutnya, membahas tentang keyakinan dan prinsip Al-Imam Al-Muzani dalam bab akidah. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.